Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa berhadir di masjid ini, kita sholat berjamaah, kita ta'lim bersama, kita kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut menjadi pertanda bahwa kita termasuk dari golongan hamba-hambanya yang beruntung di dunia hingga di akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat salam teratur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Sambil kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, sedikit kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad dalam kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi. Sebelum kita baca, terlebih dahulu kita berkirim surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Wabil khusus di muallifi hadzal kitab wa li amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim ma asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawabi salafus salih niyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini membahas sedikit tentang keutamaan zakat. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran wa aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikanlah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Begitu terjemahannya. Tapi memang terjemahan itu tidak bisa mencakup makna dari Al-Quran. Al-Quran itu lebih luas daripada terjemahan. Terjemahan itu hanya menyederhanakan, tetapi justru juga mengecilkan makna Al-Quran. Kalimat mendirikan sholat itu oleh ulama bermakna mengerjakan sholat dengan sempurna. Syaratnya, rukunnya, adabnya, khusyuknya, itu aqimu. Makanya Al-Quran tidak pernah menggunakan kalimat if'alus sholah. Kerjakanlah sholat, tidak pernah. Selalu ketika disuruh untuk sholat, perintahnya dengan fi'il amr atau fi'il mudhari dengan kalimat yang madinya adalah qoma yukimu. Maknanya menjalankan, mendirikan dengan sesempurna mungkin. Kalau sekedar mengerjakan, anak kecil sholat. Anak kecil sholat. Tapi dia sholat sambil main-main. Sambil bicara-bicara, sambil garuk-garuk kaki, sambil dorong-dorongan. Itu if'alus sholat. Makanya Al-Quran tidak pernah menyuruh kita untuk mengerjakan sholat dengan kalimat if'alu tadi. Tapi dengan kalimat aqimus shalah. Wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Tunaikanlah zakat.
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi yang diyakini oleh seluruh ulama sebagai sahabat yang paham tentang tafsir. Karena dapat doanya Nabi secara khusus. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan pahamkanlah dia takwil. Kata Abdullah bin Abbas, dua ayat ini, dua kalimat ini nggak bisa dipisah. Sehingga orang yang sholat tetapi tidak mau berzakat, padahal dia orang yang kena kewajiban bayar zakat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang bayar zakat tapi tidak sholat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran kalimat aqimus shalah wa atuz zakat selalu bergandeng, selalu bergandeng. Kalau kita mau luaskan maknanya lagi, mau diluaskan lagi maknanya, sholat itu hubungan kita kepada Allah. Zakat perintah Allah tetapi hubungan kita bersama makhluk. Maka aqimus shalah itu adalah hablum minallah dan wa atuz zakah hablun minan nas. Sehingga tidak diterima kesolehan orang apabila hanya spiritual tapi tanpa sosial. Begitupun orang yang sosialnya bagus tapi tidak ada ibadah spiritualnya, tidak ada sholatnya, tidak ada hubungannya dengan Allah, maka pun sama. Sehingga antara soleh spiritual dengan soleh sosial dia harus gandeng. Makanya sholat itu diakhiri dengan salam lalu kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu maknanya. Artinya kamu sholat sudah hampir sempurna tetapi tidak diterima, tidak dianggap selesai kalau kamu belum bisa memberikan dampak kedamaian, ketenangan, ketentraman ke kanan dan ke kiri. Sosial kamu. Baik itu manusia, hewan, dan juga binatang. Makanya dalam segala hal Islam itu mengajarkan kebaikan untuk sesama makhluk sekalipun dia bukan manusia. Kalau nanti hari raya Idul Adha disuruh pisaunya tajam-tajam biar tidak menyiksa kepada binatang. Ketika perang Nabi melarang kita untuk menghancurkan pepohonan. Maka dalam hadisnya yang lain, kalau seandainya besok kiamat di tangan kamu masih ada bibit tanam, itu pengejawantahan dari kalimat khalifatullah yang Allah jadikan kita sebagai khalifah fil ard. Jadi case kita kepada Allah, spiritual kita kepada Allah, lalu buktikan keberhasilan itu dengan sosial. Sehingga aqimus shalah wa atuz zakat tidak pernah dipisah, maka maknanya juga soleh spiritual dan soleh sosial juga tidak pernah dipisah. Baik dia, tahajud dia, baca Quran dia, tapi dengan tetangganya tidak teguran terus. Dengan sebelah kirinya nyumpah-nyumpah terus. Dengan depan rumahnya gara-gara masalah anak, aku sampai hari kiamat kada betagur. Padahal anaknya habis kelahi pagi, sore pemain bola lagi. Ya. Maka perlu dipertanyakan. Sehingga tidak diterima orang yang cuma sholat tapi tidak bayar zakat. Dan tidak diterima orang yang bayar zakat tanpa sholat. Dia digandeng. Soleh spiritual dan soleh sosial. Bahkan soleh sosial itu menjadi isyarat kalau spiritualnya itu bagus. Orang itu beriman, batin, beramal, zohir. Ciri diterimanya maka dengan sosialnya bagus. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan bagi mereka itu wudda, kasih sayang. Sehingga bisa kita lihat
Tidak ada seorang wali pun daripada kalangan para aulia Allah, melainkan yang lebih dominan adalah sifat kasih sayang. Apalagi wali kutub, mesti punya sifat kasih sayang. Karena mereka berakhlak bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Sedangkan para aulia, orang yang paling banyak mengambil jatah akhlak Allah Ta'ala dalam kehidupan. Dan Allah Ta'ala punya akhlak dari sifat dan asma'nya. Mungkin dikaji ya di sini. Asma'ul Husna. Dan yang lebih dominan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga para aulia itu lebih dominan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun sifat marahnya ada, tegasnya ada, kerasnya ada. Tetapi lebih dominan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kepada sosial. Sebagai bentuk isyarat kalau spiritual dia diterima. Sehingga tidak bisa dipisah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam beragama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, digandeng lagi. Wadzalika dinul qayyimah, demikian itulah agama yang lurus, yang tegak, yang sempurna. Wa qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka, yakni orang-orang sugih yang sampai nisabnya, sampai haulnya, sedekah, sedekah. Sedekah wajib. Karena sedekah ada dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah ya sedekah. Untuk apa diambil? Tutahhiruhum. Supaya sedekah itu tutahhir, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, mensucikan mereka, biha, dengan itu sedekah. Jadi ketika zakat itu diambil, dikeluarkan, secara hitung-hitungan matematika dunia dia berkurang. Tapi dalam hitungan Allah dia bertambah. Bahkan mensucikan. Ibarat kertas, bagian yang ada apinya di ujung, kalau tidak dipotong dia akan merusak semuanya. Kalau tidak bendanya yang hilang atau barokahnya yang hilang, sama-sama hilang. Justru kalau orang yang hilang bendanya, mawas dirinya lebih hebat. Jangan-jangan ada salah ulun, mungkin ada barang yang kotor, mungkin ini. Tapi kalau barokahnya yang hilang, nggak merasa biasanya. Jadi uang yang banyak bisa untuk kebaikan, justru dipakainya buat keburukan. Bangun diskotik, anak-anaknya mabuk, anak-anaknya nyabu, pergaulannya bebas, bikin sakit kepala. Orang dengan duit yang banyak bisa pendidikan yang tinggi, tapi anaknya putus sekolah semuanya. Mungkin barokah rezekinya hilang. Mungkin sebabnya menahan zakat. Lughatan, secara bahasa artinya an-namu, berkembang. Zakat itu bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang diterjemahkan lagi dalam bahasa Arab, maka bermakna berkembang. Jadi orang yang berzakat berarti dia mengembangkan hartanya. Sehingga dikatakan oleh hadis, tidaklah lenyap harta di dunia dan di daratan melainkan karena menahan zakat. Dalam ayat yang lain, ambillah zakat itu supaya tidak berputar hanya di kalangan orang-orang sugih. Dan tujuan akhir dari zakat atau maqasidus syariahnya supaya mengentaskan kemiskinan. Itu semua kita sudah tahu. Tapi pada prakteknya jarang orang bisa mencapai ke titik itu. Contoh, kita pernah bahas dulu rasanya. Orang berzakat 2 miliar.
Dengan zakat 2 miliar yang dikeluarkan, ada kalau orang zakat 2 miliar? Jangankan 2 miliar, 6 miliar aja ada Samarinda nih. Kira-kira berapa duitnya? Hitung seorang, Bian. Kalau 2 miliar aja zakatnya, kalau seandainya dia kasih cuma 10 orang aja, dan sanaknya, mungkin yang miskin, tetangganya, yang mungkin rumah masih menyewa, anak banyak, itu kan banyak di sekitarnya, sugi sebelahnya sewaan, kumuh, kadang nyewa pun terseok-seok yang bayar itu, tertunggak-tunggak membayar sewaannya, kasihan. Lalu zakat itu dengan 2 miliar misalnya, cukup untuk 10 orang, maka ulun rasa tanahnya tertukar, rumahnya tertukar, anaknya 3 tahun ke depan dah bayar SPP. Berarti kemiskinan tak angkat, minimal 10 orang. Tahun depan 10 orang lagi. 10 tahun yang berzakat, 10 kali 100 kemiskinan yang terangkat. Tapi kalau duit itu dihambur, biasanya bagi Ramadan nih, bagi zakat biasanya padahal tidak mesti Ramadan. Kalau haulnya sampai keluarkan, tapi orang nunggu Ramadan bagi zakat per orang 3 juta. 3 juta tuh sekali dibawa ke depan sana tuh, ya, anak 3, bini 2, beli baju baru, makan, habis. 2 miliar itu tahambur dengan per orang 3 juta, kira-kira adakah satu orang pun kemiskinannya hilang? Kira-kira. Kada kalau ya. Tapi seandainya dikecilkan dulu, jadi 10 orang aja, kira-kira 10 tak angkat kemiskinannya. Kalau sebodoh-bodohnya manusia mengelola duit 200 juta per orang misalnya, iya paling kada 5 berhasil, 5 gagal. Tahun depannya lagi, mungkin 100 orang tak angkat dari kemiskinan. Itu kalau satu orang sugih. Bagaimana kalau di Samarinda ini 100 orang sugih yang zakatnya miliaran? Kira-kira. Cuma setiap ibadah itu rentan disisipi dengan hawa nafsu. Mungkin kalau sedikit aja dikasihkan, namanya ndak harum. Namanya tidak, apalagi berpilih lagi itu bahari yang nyambati kita, itu bahari ini, akhirnya dilewatkannya. Padahal orang terdekat yang lebih berhak menerima. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Lupa ayatnya itu. Pertama, nanti kamu berbuat baik dengan tetangga dekat, tetangga jauh, kan kerabat dulu, tetangga dekat, tetangga jauh. Kan ada skalanya tuh. Maka orang yang paling berhak menerima kebaikan kamu, orang yang pintunya lebih dekat dengan pintumu, kata Imam Haddad. Zakat lebih utama lagi, karena zakat itu bukan uang kita. Zakat itu uang orang yang kebetulan ada di kita. Beda dengan sedekah. Sedekah itu memang rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi kita sisihkan untuk orang lain. Jadi sedekah itu dari kita untuk orang. Kalau zakat memang duit orang ada di kita. Ya. Dan di antara orang bayar zakat lalu disisipkan dengan hawa nafsu, kata Imam Haddad, itu dia tidak bilang-bilang kalau itu uang zakat. Ketika dia bagi, duit apa nih? Pakai aja halal. Jadi orang kira dia sedekah, padahal zakat wajib. Ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang menjadi landasan dasar rukun Islam.
Sehingga apabila dia tinggalkan ini, maka keislaman dia dikhawatirkan akan goyang. Orang yang meninggalkan dari 5 ini padahal dia punya kemampuan, maka dikhawatirkan dia su'ul khatimah. Tapi dia tidak murtad, tidak juga kafir. Kalau dia tinggalkan sholat, dia tidak kafir. Dia tidak zakat, dia tidak kafir. Kalau meninggalkannya itu karena malas. Tapi kalau meninggalkannya itu karena disengaja, ada satu kelompok sembahyangnya tamat, berkaji-kaji ilmu ma'rifat hakikat, lalu sembahyangnya tamat. Maka dia tidak sholat bukan karena malas, tapi karena mengingkari kewajiban. Maka orang seperti itu hukumnya murtad, nyetek keluar dari Islam. Kalau orang yang memang masih sholat saja, tapi belang kambingan, kalaunya lagi rajin 5 waktu, kalau lagi malas maghrib aja, ya, atau seminggu sekali aja. Orang ini tidak kafir, kata ulama-ulama tauhid, tapi orang ini rentan su'ul khatimah. Karena pondasi keislamannya hilang. Yang pertama adalah Islam itu dibangun di atas 5 pondasi dasar. Yang pertama adalah persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan pesuruh Allah. 2 kalimat syahadat. Syahadatain. Yang kedua, mendirikan salat. Dan salat adalah imaduddin, tiang agama. Siapa yang mendirikan salat maka dia menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat dia meruntuhkan agamanya. Dalam hadis sahih Nabi katakan man taraka salatal asr man taraka salatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja tentunya, maka runtuhlah amalnya. Runtuhlah. Kenapa runtuh amalnya? Karena tiangnya runtuh, roboh. Makanya sholat tiang agama. Kalau dia tidak sholat, maka bangunan apapun yang dibangun di atasnya ikut roboh. Dia haji, dia umroh, dia zakat, dia puasa Ramadan, tapi dia tidak sholat, dia meruntuhkan tiang agama. Ketika tiang agama runtuh, maka bangunan yang ada di atas agama itu runtuh. Makanya Nabi bilang, orang yang tinggalkan sholat asar dengan sengaja, Allahu'an qala ja'a rajulun ila rasulillah min ahli najdin dairur ra'si nasma'u dawiyya sautih. Ada seseorang yang datang untuk menghadap kepada Rasulullah dan dia termasuk dari penduduk Najd di daerah Saudi sekarang. Rambutnya kucel karena perjalanan jauh. Kami dengar dawiyya sautih. Dawiyah itu ada kan dalam hadis Isra Mi'raj tuh nget gitu. Nah, pokoknya orang tuh berbicara cuma kada jelas, ngauk gitu. Ya. Dawiyah sauti suaranya kada jelas. Kami dengar suaranya kada jelas karena dia mengangkat suaranya. Dalam syarah dijelaskan orang tuh berteriak, "Oh Muhammad." Gitu. Cuma suaranya itu kada jelas. Kami dengar. Wala nafkahu mayakul. Makanya kata sahabat, kami kada paham apa yang dia ucapkan. Hingga akhirnya dia dekat dengan Rasulullah. Maka tiba-tiba ketika dia dekat dengan Rasulullah, dia tanya tentang Islam. Tanya tentang Islam. Maka Rasulullah jawab, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. 5 waktu sholat dalam sehari dan semalam itu Islam. Makanya membedakan orang Islam dengan kada adalah sholat. Terus ditanya lagi dengan orang ini, hal alayya ghairuhunna? Apakah ada kewajiban untukku selain dari yang 5 ini? La, kada ada. Karena memang tidak ada sholat wajib selain yang 5 ini. Jumat itu bagian dari zuhur. Makanya ulama beda pendapat. Apakah Jumat itu independen atau dia kegantian daripada zuhur? Itu diperdebatkan ulama fikih. Kada ya Nabi. Yang 5 itu aja sholat wajib. Kecuali
illa an tatawwa, kecuali kamu mau melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Kemudian Nabi jawab lagi, wasiyamu syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ditanya dengan orang ini, selain bulan Ramadan adalah lagi kewajiban untuk puasa bagi ulun. Ujar Nabi, la illa an tatawwa, kada ada kewajiban selain puasa Ramadan untuk kamu, kecuali apabila kamu menambahkan dengan yang sunnah-sunnah aja lagi. Dan lalu laki-laki ini balik dan sambil balik dia berbicara, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu, demi Allah aku tidak akan menambahkan perkara ini dan juga aku tidak mau mengurangi perkara ini. Ini saja yang kau kerjakan. Maka Rasulullah menimpali ucapan orang tersebut, aflaha in sadaqah, beruntung orang itu kalau ini jujur dalam ucapannya. Artinya selama orang itu sholat 5 waktu, inya puasa Ramadan, beruntungnya. Kenapa cuma ini yang disebut? Karena 2 ini hampir wajib semua umat. Kalau haji tidak semuanya wajib. Zakat, mal tidak semuanya wajib. Syahadat tidak disebut karena dia masuk dalam sholat. Ya. Seandainya orang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang wajib-wajibnya aja dia kerjakan, tapi jujur memang, beruntung aja Nabi, beruntung. Atau bisa jadi tidak disebutkan haji dalam hadis ini, bisa jadi ini pertanyaan sebelum diwajibkannya haji, karena haji itu menurut mayoritas ulama baru diwajibkan ketika tahun 6 Hijriah, ketika turun ayat dari surah Al-Baqarah itu tentang haji, tentang atimul hajja wal umrata lillah. Nah, ketika turun ayat itu, dan itu turun ayat pada tahun ke-6 Hijriah, makanya Nabi pun berhaji tahun ke-10. Ini 6 Hijriah. Dan haji pertama itu tahun ke-9 Hijriah. Karena tidak memungkinkan untuk pergi ke Mekah, karena masih dalam keadaan perang. Kecuali setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, baru terjadi haji dan umroh dengan mudahnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz. Nabi pernah mengutus Sayyidina Mu'adz radhiyallahu an ilal Yaman, untuk pergi ke Yaman. Jadi Yaman ini salah satu daerah yang namanya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kalau Saudi kan bukan Saudi dulu, tapi Hijaz. Sebelumnya lagi tanah Jazirah Arab. Ya. Kalaunya Syam, wah ini kan berubah juga sudah Syam itu. Syam itu kan Yordania, Syria, Palestina, 4 negara pokoknya. Syria, Lebanon, Palestina, Yordan. 5 dengan yang numpang tapi tidak tahu diri. Numpang kan? 5 negara sekarang. Itu negeri Syam. Kalau Yaman tidak berubah ternyata. Dari dulu bilang Yaman. Sayyidina Mu'adz diutus Nabi ke Yaman. Untuk apa? Untuk mengambil zakat. Maka Nabi perintahkan kepada Mu'adz, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah penduduk Yaman itu, wahai Mu'adz, untuk mengucapkan syahadat, untuk berikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah pesuruh Allah. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka mau taat dengan ajakan itu, fa'alimhum annallaha ta'ala iftarada alaihim 5 salawat. Maka ajarkan mereka bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kefarduan 5 kali sholat kepada mereka fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap-tiap sehari semalam. Itu pertama diajarkan. Ketika orang masuk Islam, maka pertama kali yang diingatkan, kita punya kewajiban sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Itu pertama.
Fa inhum ata'u lidzalika, jika mereka mau menerima, fa'alimhum, maka ajarkan, informasikan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim shadaqah, Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir antara mereka. Ya. Tapi sebagian dibawa Sayyidina Mu'adz ke Madinah, sebagian. Dan yang dibawa oleh Sayyidina Mu'adz itu berupa kain. Maka ulama mengambil kesimpulan, zakat itu kalau dia harta boleh diuangkan. Dan uang apabila memang ada barang yang dibutuhkan, bisa diganti dengan barang. Karena ketika Sayyidina Mu'adz itu ngambil zakat, ternyata orang-orang Yaman itu banyak tukang kain, maka diambil zakatnya dengan kain. Sudah bayar zakat. Ada hadis lagi, dan ini sering disalahpahamin. Wa an ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudahan Allah ridha kepada beliau dan abahnya, yakni Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mau berikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul. Jadi Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalimat an-nas itu alif lam istighraq, isim mufrad yang dimasuki alif lam istighraq, maka bermakna umum, seluruh manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia. Nah, kalimat memerangi ini yang disalahpahami oleh orang-orang garis keras. Kalau begitu kita harus mengajak orang masuk Islam dengan cara keras. Kalau perlu perang, diperangi saja. Padahal di Madinah pada nyatanya orang berbeda agama kok. Yahudi dibiarkan tetap Yahudi. Dan Nabi tidak mengusir Yahudi karena keyahudiannya. Ini penting dicatat. Memang beberapa kali terjadi peperangan antara umat Islam dengan Yahudi kan. Pertama kali yang diusir oleh Nabi adalah Bani Qainuqa di pasar, orang yang menguasai pasar. Kemudian Bani Nadir. Kemudian berikutnya Bani Quraizoh. Itu diusir oleh Nabi dari Madinah. Tapi yang perlu kita catat, Nabi tidak mengusir mereka karena keyahudiannya. Lalu karena apa? Karena kezolimannya. Ini perlu dicatat. Nabi perang Badar dengan kaum musyrikin. Nabi memerang itu bukan karena kemusyrikannya. Karena Islam sudah apa namanya? Udah disclaimer duluan, udah ngasih tahu duluan, lakum dinukum waliyadin. Sehingga kamu mau agama apapun enggak apa-apa, asal jangan kami nyembah kamu nyembah kami, jangan begitu masing-masing. Lalu kenapa Nabi berperang di perang Badar dengan kaum musyrikin? Memerangi bukan karena kemusyrikannya, tapi karena kezolimannya. Ini penting dicatat. Tidak berperang dengan kaum musyrikin karena kemusyrikannya, tapi karena kezolimannya, yang mengusir Nabi dan sahabat, yang menjarah harta-harta sahabat. Lalu hingga akhirnya mereka terusir dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Ketika bertemu, Nabi mau ngambil harta-harta mereka yang memang itu asalnya dari harta-harta sahabat. Cuma memang terjadi perang. Perang itu pun tidak dikehendaki dengan sengaja. Dengan Yahudi di Madinah juga begitu, diusir oleh Nabi karena mereka itu mengkhianati perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Jadi diusirnya Yahudi bukan karena keyahudiannya.
Dan kalimat yang dikatakan dalam hadis ini Nabi bilang, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau berislam. Tapi kalimatnya kata ulama pakai qatala yuqatilu. Uqatilu. Kalau qatala dengan qatala beda. Satu huruf bertambah beda makna. Kalau qatala menyerang duluan oke. Membunuh maknanya oke. Tapi kalau qatala berperang berarti memang adalah lawannya. Makanya Nabi katakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dalam artian memang ada musuhnya. Kalau tidak memusuhi tidak dimusuhi. Kalau tidak memerangi tidak diperangi. Tapi karena ada musuh maka Islam tidak bolehlah lari. Musuh tidak dicari, kalau ada jangan lari. Itu kan prinsip. Sehingga Nabi diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi Islam. Sampai mereka mau bertekuk lutut, pasrah kepada Islam, mau berikrar syahadat. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau mereka mengerjakan itu semua, mereka terjaga dari aku, darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, kecuali dengan haknya Islam. Dan hisab mereka itu urusan Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kita lihat sejarah itu memang Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan dari perbedaan agama, itu tidak pernah. Bahkan lebih jauh lagi dalam tafsir Ibnu Katsir ya pian cek seorang, ketika rombongan dari orang Kristen Najran itu daerah di antara Yaman dan Saudi sekarang. Delegasi itu datang untuk berdiskusi dengan Nabi. Nabi mengamalkan dari perintah Allah, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai Muhammad, ajaklah kepada orang-orang ahli kitab untuk berdiskusi. Ta'alau, ayo kemari. Untuk apa? Untuk mencari titik temu. Sekian banyak kita berbeda, tapi sekian banyak kita punya samaan. Mungkin sebangsa, setanah air, punya misi yang sama untuk kedamaian, untuk menjaga dari pergaulan bebas. Itu kan semua agama kan melarang. Maka dicari titik temu. Nah, ketika akhirnya orang-orang Najran itu datang kepada Nabi, dan ternyata tiba waktu ibadah mereka. Yang waktu itu kan memang kondisi kota kan berbeda dengan sekarang. Ketika mereka bingung mau ibadah di mana, Nabi bilang apa? Biarkan mereka ibadah di masjid kita. Itu di tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat itu. Cuma kalau sekarang kan ngapain? Sekarang kan masing-masing udah banyak kok, bangun dah banyak. Tapi segitu akrabnya dengan antar agama, dia tidak ada permusuhan sebenarnya. Ya. Yang dimusuhi Nabi adalah kezaliman. Dan terjadi peperangan dengan Yahudi karena kezaliman mereka. Ala kulli hal. Mudah-mudahan memberi manfaat buat ulun, buat pian berataan. Dan terakhir, ulun berpesan sebagaimana pesan guru ulun untuk ulun dan kawan-kawan, apabila melihat orang berbagi zakat, jangan sampai berharap dapat zakat, tapi berharaplah mudah-mudahan aku juga bisa berzakat. Itu pesan. Karena kalau kita berharap dapat zakat, berarti kita berharap selamanya menjadi mustahik. Tapi kalau kita lihat orang bagi zakat, maka tanam ke dalam hati kita, ya Allah, mudahan ulun tahun depan kau berzakat juga jadi muzaki. Nah, mudahan kita berataan tahun-tahun depan jadi muzaki berataan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahlil 'ilmi wal 'amal waj'alna min ibadikas salihin. Ya Fatah ya Alim, iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim.